Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Sri Devi dan rekan saya Muhammad Windri ingin mempresentasikan UAS kami terkait sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan mahasiswa menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang pertama, untuk latar belakang penelitian ini sendiri adalah beasiswa merupakan sarana penting untuk pengelolaan pendidikan, sering meningkatkan jumlah pendaftar dan terbatasnya kuota. Proses seleksi dituntut lebih akurat dan objektif. Namun, seleksi beasiswa yang masih dilakukan saat ini itu secara manual, memiliki berbagai kelemahan seperti memakan waktu lama, rentan kesalahan, bersifat subjektif dan kurang transparan. Oleh karena itu diperlukanlah sistem pendukung keputusan. Ini diharapkan mampu membantu seleksi beasiswa ini menjadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi di sini kami menggunakan Simple Adaptive Weighting atau SAW dari mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kenapa kita memilih ini? Karena perhitungannya sederhana, jelas, dan sesuai dengan seleksi berbasis kelayakan kriteria, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan penerimaan beasiswa yang adil dan akuntabel. Next untuk perumusan masalahnya sendiri. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang sudah kita rangkum. Yang pertama yaitu bagaimana sih merancang sistem pendukung keputusan ini menjadi proses seleksi mahasiswa penerima beasiswa. Yang kedua, kriteria apa saja yang relevan yang bisa digunakan untuk penilaian penerimaan beasiswa ini sendiri. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode SAW. Yang keempat, bagaimana membangun prototipe aplikasi SPK yang mampu menampilkan hasil ranking mahasiswa berdasarkan nilai akhir SAW. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana memastikan hasil perhitungan manual dan sistem memiliki tingkat kesesuaian atau akurat yang tinggi. Tujuan penelitiannya ini sendiri yaitu membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk seleksi mahasiswa menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW, supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Next, untuk tinjauan pustakanya sendiri, kami mengambil dari sistem pendukung keputusan dalam sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak struktur. Menurut Urban 2017, SPK terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, subsistem data. Subsistem data ini merupakan penyimpanan data input seperti data mahasiswa, kriteria, dan bobot. Selanjutnya, yang kedua untuk subsistem model. Subsistem model sendiri ini berisi metode matematis seperti SAW, TOPSIS, AHP, dan kebetulan kita menggunakan SAW. Yang ketiga, subsistem user interface, memungkinkan penggunaan berinteraksi langsung dengan sistem, seperti itu. Next, untuk metode penelitiannya sendiri, kita melalui beberapa tahap. Yang pertama, studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, menentukan bobot dari kriteria, implementasi SAW, rancangan sistem, pengujian, dan validasi, analisis sensitivitas. Untuk analisis kebutuhannya sendiri, gimana sih? Di sini kita bedakan menjadi 2, yaitu fungsional dan non-fungsional. Untuk yang fungsional sendiri itu berupa input data mahasiswa, input kriteria dan bobot, input nilai kriteria, proses perhitungan SAW otomatis, output ranking mahasiswa. Untuk non-fungsionalnya sendiri, itu ada sistem mudah digunakan, waktu eksekusi cepat, aman dan terdokumentasi, tampilan sederhana namun responsif. Next, untuk selanjutnya di metode penelitian ini ada contohnya ya, seperti tabel di sini kriteria penilaian seleksi mahasiswa. Kita bedakan dari kode, kriteria, bobot, sama jenisnya. Untuk alternatif mahasiswa sendiri kita berikan kode, nama mahasiswa sendiri. Untuk flowchart sistemnya kita bisa dilihat dari diagramnya ya. Pertama mulai terus input data mahasiswa, normalisasi nilai,
hitung nilai preferensi, urutkan nilai VI, tampilkan hasil ranking, selesai gitu. Tapi ini nanti kita mau pakai sistem, jadi untuk perhitungannya sendiri otomatis dari sistem gitu. Kita hanya perlu menginputkan datasetnya saja. Next mungkin bisa dibantu jelaskan Mas Windri. Oke, selanjutnya ada rencana implementasi. Di sini untuk platform pengembangnya kita memakai Python dan frameworknya Streamlit. Selanjutnya database-nya kita memakai JSP. Modul sistemnya untuk modul input data, pengolahan data mahasiswa, kriteria, bobot, dan nilai. Untuk modul perhitungan SAW-nya kita memakai normalisasi otomatis, perhitungan nilai akhir, dan penyajian hasil ranking. Selanjutnya untuk modul laporannya kita akan mengekspor hasil ke PDF atau Excel dan menampilkan tabel dan grafik hasil ranking. Selanjutnya untuk rencana pengujiannya, pengujian perhitungan manual versus sistem, pengujian sistemitas atau perubahan bobot. Lanjut ada pengujian fungsional UI. Lanjut rancangan sistem, di sini ditampilkan ada diagram arsitektur sistem, di mana user akan menginput data, setelah itu akan memberikan presentasi di layer, selanjutnya ada aplikasi logic layer, lanjut ada data management layer, dan selanjutnya ada report general optional. Selanjutnya ada perancangan proses SAW. Untuk input datanya meliputi nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, prestasi, dan jumlah tanggungan. Selanjutnya untuk data validasi ada IPK antara 0 sampai 4, penghasilan kurang lebih besar dari 0, prestasi bilangan bulat, tanggungan bilangan bulat. Lanjut ada perancangan basis data. Untuk basis datanya di sini hampir report mahasiswa, ada tabel mahasiswa dan tabel kriteria. Selanjutnya ada flowchart sistem lebih detail. Di sini kita mulai ada alurnya dengan memulai dan selanjutnya dengan input data tidak atau data valid. Selanjutnya akan menampilkan bentuk matriks, normalisasi sel, hitungan nilai V, urutan nilai, dan tampilan hasil. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini untuk adminnya akan memulai input data mahasiswa. Selanjutnya admin akan memvalidasi input bobot dan sistem akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya akan selesai. Selanjutnya adalah demo program yang akan ditampilkan oleh Sri Devi. Baik, selanjutnya untuk demo program ini saya share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat Mas Widri? Ya, sudah, bisa dilanjut, Sri Devi. Oke, baik. Di sini demonya ya. Untuk demonya kita bisa lihat kita pakai localhost di sini. Sistem mendukung keputusan beasiswa ini kita jadikan sebagai judul ya. Selanjutnya di sini kita udah siapkan data mahasiswa. Data mahasiswa ini kita bisa update sendiri. Kita tinggal upload datanya ya nanti. Cuman berhubung kita ini durasi ya, jadi kita udah siapkan dulu datanya. Untuk bobot kriterianya sendiri ini bisa diubah, tapi kita menggunakan untuk IPK-nya 4, penghasilannya 0,2, prestasinya 0,2, tanggungannya berbobot 0,1, untuk semesternya 0,05. Jadi total bobotnya 1 ya. Di sini kita akan memproses SAW-nya. Ini karena berhubung memakai aplikasi atau demo seperti ini ya, jadi kita prosesnya ini otomatis. Tinggal kita klik,
dan perhitungan yang muncul. Untuk hasil ranking beasiswanya seperti ini. Jadi dari data mahasiswa ini kita bisa lihat untuk hasil ranking beasiswanya seperti ini. Untuk ranking pertama ini kita bisa lihat Dina dengan IPK 3,9, penghasilan orang tuanya sekian, prestasinya sekian, tanggungannya 2, semesternya 8, nilai preferensinya 0,94, begitu dan seterusnya. Jadi untuk rekomendasi penerimaan beasiswa itu adalah Dina untuk yang ranking 1. Baik, untuk presentasinya, untuk demonya sudah saya bantu share. Saya kembalikan lagi ke Mas Yudi. Terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Di sini untuk evaluasi sistem dan analisis sensitivitas. Evaluasi prototipe SPK seleksi beasiswa berbasis metode SAW menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rancangan. Sistem mampu mengelola data mahasiswa, menerapkan bobot kriteria, menghitung SAW secara otomatis, serta menampilkan normalisasi nilai preferensi dan ranking dengan benar. Hasil perhitungan sistem sesuai dengan perhitungan manual sehingga implementasi metode SAW dinyatakan akurat. Selanjutnya untuk analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan bobot IPK dan penghasilan memberikan dampak paling signifikan terhadap hasil ranking, sedangkan kriteria prestasi dan tanggungan relatif stabil. Secara keseluruhan, sistem terbukti akurat, konsisten, dan layak digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam seleksi penerimaan beasiswa. Selanjutnya, untuk kesimpulan, penelitian ini berhasil membangun sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW yang efektif untuk mengambil keputusan berbasis multi kriteria. Sistem juga mampu mengotomatisasi proses perhitungan secara akurat dengan hasil yang sesuai perhitungan manual serta didukung antarmuka Streamlit yang mudah digunakan sehingga membantu proses seleksi menjadi lebih cepat, objektif, dan terstruktur. Kedepan, sistem ini dapat dikembangkan dengan integrasi basis data yang lebih akurat dan menambahkan fitur keamanan seperti login, perbandingan dengan metode lain seperti TOPSIS ataupun AHP, serta penambahan fitur visualisasi dan pelaporan otomatis agar dapat digunakan secara lebih luas dan optimal. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.